Hai Sobat Andal, terima kasih ya sudah mampir ke Andaliman TV. Kali ini kita bakal bahas tentang conditional sentence. Yang kita tahu biasanya conditional sentence itu ada 3, yaitu first conditional, second conditional, dan third conditional. Tapi kali ini kita bakalan bahas 4, yaitu zero conditional tambahannya. Oke, kita langsung lihat contoh kalimatnya. Zero conditional, if you stand in the rain, you get wet. Di sini sangat mencolok karena kalau conditional biasanya pakai will, sedangkan kalau zero conditional, kenapa dia zero? Karena zero will-nya, jadi nggak ada will-nya, langsung you get wet. Jadi, if you stand in the rain, present simple, if subject plus present simple untuk you yaitu langsung verb 1 tanpa tambahan SIS, kemudian you get wet, karena subjeknya you, maka present simple-nya juga verb 1, jadi you get wet langsung. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kenapa nggak pakai will lagi? Karena kalau syaratnya terpenuhi, pasti hasilnya itu. Jadi, kalau kondisinya terpenuhi, hasilnya selalu tetap. Kayak contoh lain misalnya, kalau kamu memanaskan air dalam suhu 100 derajat Celcius, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils, maka dia akan mendidih, karena titik didihnya air 100 derajat Celcius. Jadi, untuk fakta-fakta yang sudah pasti, kemudian untuk keadaan yang sudah pasti. Kalau kamu hujan-hujanan, kamu nggak pakai mantel, kamu nggak pakai payung, pasti kamu bakalan basah. Jadi, you get wet. Jadi, kita tidak perlu will lagi. Kemudian yang first conditional. If you study, if plus present simple, you will pass the exam. Subject plus will plus verb 1. Ingat, verb di belakang will, ini verb 1, jadi verb 1 atau bare infinitive, jadi tidak ada tambahan S atau IS. Apapun subjeknya, kalau dia berdiri di belakang will, maka dihilangkan SIS-nya, jadi hanya verb 1 saja. If you study, present simple, jadi you will pass the exam, you will plus verb 1 langsung. Fungsi first conditional adalah untuk memprediksi sesuatu yang mungkin akan terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Jadi, if you study, kalau kamu belajar, you will pass the exam. Kamu bakalan lulus ujian. Jadi, kalau kamu belajar, kamu bakalan lulus ujian. Kalau syaratnya terpenuhi, bisa diprediksi hasilnya akan lulus ujian. Kemudian second conditional, if I were a student, pakainya past simple untuk second conditional. If I were a student, ingat di sini pakainya were, bukan was. If I were, walaupun di sini I, tapi pakai were. If I were a student, I would study hard. Would plus verb 1. Verb di belakang would ataupun will, bentuknya verb 1. Jadi tidak mendapat tambahan S atau IS, apapun subjeknya. Jadi past simple, if I were a student, seandainya aku siswa, aku seorang murid, maksudnya murid anak sekolahan, kalau aja aku anak sekolahan, aku bakalan belajar dengan giat. Kenyataannya, udah kerja, berarti bukan anak sekolahan. Jadi, kenyataannya, hal itu tidak akan terjadi baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi, past simple plus would plus verb 1. Kemudian, third conditional. If you had studied, you would have passed the exam. If subject had studied, past perfect, had plus verb 3, kemudian would have verb 3. Jadi di sini had plus verb 3, di sini would have verb 3. You would have passed the exam. Fungsinya untuk apa third conditional itu? Third conditional adalah mengandaikan atau menghayalkan sesuatu di masa lalu. Jadi kenyataannya saat ini dia itu nggak lulus, tapi tuh masih berandai-andai. Andai aja dulu itu belajar, mungkin bisa lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada gunanya mengandaikan sesuatu yang udah lewat. Tapi ada contoh kalimatnya. Jadi
formulanya seperti ini. If you had studied, kalau aja kamu belajar, kamu bakalan lulus ujian. Tapi kenyataannya nggak lulus. Oke, itu aja pembahasan tentang conditional sentence. Untuk bisa belajar conditional sentence secara efektif, tentunya kita butuh referensi yang berkualitas. Tapi di mana ya kita bisa dapat? Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.